Jadi informasi daftar persyaratan keluar masuk pelabuhan ini bukan untuk Pelni aja ya guys, bisa untuk semua kapal seperti kapal feri ataupun ASDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian syarat keberangkatan menggunakan kapal laut. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu updatean terbaru mulai tanggal 19 Agustus 2021 apabila kalian ingin bepergian menggunakan transportasi laut guys. Seperti kapal feri ataupun kapal Pelni, apakah menggunakan PCR ataupun antigen dan bagaimana cara pesannya. Langsung aja kalian tonton video channel YouTube ini sampai selesai. Stay tune terus ya guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung aja ke informasinya. Di sini berdasarkan postingan dari Instagramnya Kementerian Perhubungan, persyaratan pelaku perjalanan moda transportasi laut dari atau ke atau antar daerah di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali dan PPKM level 2, syaratnya PCR negatif 2x24 jam atau antigen negatif 1x24 jam. Kemudian antar kota atau kabupaten di dalam Pulau Jawa Bali, sertifikat vaksin minimal dosis pertama, kemudian PCR negatif 2x24 jam atau antigen negatif 1x24 jam. Kemudian dari atau ke Jawa atau Bali dan PPKM level 3 dan 4, di daerah PPKM level 3 dan level 4, sertifikat vaksin minimal dosis pertama, PCR negatif 2x24 jam atau antigen negatif 1x24 jam. Kemudian kita bisa lihat di sini guys, untuk catatan informasi tambahan di poin 2, bagi penumpang usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu dibatasi melakukan perjalanan dalam negeri menggunakan transportasi laut. Kemudian yang ketiga, kewajiban menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan logistik dan transportasi barang lainnya. Kemudian pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang tidak dapat divaksin wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit. Kemudian yang keempat, tetap menerapkan 6M, 5M ditambah dengan menghindari makan bersama. Jadi protokol 5M itu guys, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, ditambah dengan yang tadi guys, menghindari makan bersama. Kemudian kita lihat lagi untuk postingan dari Instagramnya Pelni 162 guys, penumpang dari atau ke wilayah PPKM level 3-4 dan antar wilayah Jawa Bali, syaratnya sertifikat vaksin minimal dosis pertama, hasil PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan kapal atau hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan kapal. Jadi ini bisa salah satu ya guys, PCR ataupun antigen. Jadi nggak wajib untuk yang PCR-nya kecuali ke daerah-daerah tertentu. Nanti kita bisa lihat lagi di sini. Kemudian penumpang dari atau ke wilayah PPKM level 1-2, hasil negatif PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan kapal atau hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan kapal. Jadi di sini bisa pilih salah satu ya guys, mau PCR ataupun antigen. Kalau untuk PCR 2x24 jam, kalau untuk antigen 1x24 jam. Nanti kita lihat detailnya guys di beberapa pelabuhan yang mewajibkan menggunakan PCR. Kemudian tambahan lagi, yang pertama di sini kalian bisa lihat anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan berlayar dengan kapal Pelni. Yang kedua, penumpang yang akan melakukan perjalanan lintas wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka wajib memenuhi ketentuan persyaratan pada wilayah yang menerapkan PPKM level tertinggi. Ini berarti kalau kalian dari wilayah level 2 PPKM-nya ke wilayah level 4, berarti mengikuti aturan di wilayah PPKM level 4 guys. Jadi level yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, bagi calon penumpang yang belum atau tidak melakukan vaksin karena alasan medis dapat melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis. Contohnya, kalau kalian punya riwayat penyakit jantung, kalian bisa ke dokter spesialis jantung. Ataupun ibu hamil yang belum divaksin, kalian bisa menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis obgyn guys, atau dokter spesialis kandungan. Ataupun untuk kalian yang kurang dari 3 bulan terakhir terpapar COVID-19, kalian bisa menggunakan
menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru. Seperti itu guys contohnya. Kemudian yang keempat, persyaratan tersebut tidak berlaku bagi penumpang yang melakukan perjalanan di wilayah perintis, 3TP dan pelayaran terbatas serta dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing. Jadi ini contohnya, syarat keberangkatan wajib menggunakan vaksin minimal dosis pertama. Tetapi di daerah kalian itu agak susah mendapatkan untuk vaksin. Mungkin kalian berada di daerah perbatasan atau di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, itu kalian bisa minta kebijakan dari pelabuhan setempat guys. Kemudian yang kelima, penumpang wajib mengisi aplikasi e-haq dan memperhatikan persyaratan pelabuhan tujuan yang dapat diakses melalui https://bit.ly daftar pelabuhan. Kita bisa masukkan bit.ly daftar pelabuhan ini di web guys. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari situs bit.ly strip daftar pelabuhan yang tadi kita masukkan. Jadi informasi daftar persyaratan keluar masuk pelabuhan ini bukan untuk Pelni aja ya guys, bisa untuk semua kapal seperti kapal feri ataupun ASDP. Jadi nanti linknya ini aku taruh aja di deskripsi agar kalian bisa langsung klik aja dan melihat syarat keberangkatan di pelabuhan kota keberangkatan kalian guys. Di sini contohnya ini embarkasi keberangkatan, debarkasi ini kedatangan. Contohnya di sini di Balikpapan guys. Kalau dari Surabaya ke Balikpapan kita lihat untuk kedatangan bisa menggunakan antigen. Berarti contohnya dari Surabaya ke Balikpapan bisa menggunakan antigen seperti itu guys. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk yang Ambon, di sini untuk keberangkatannya PCR hanya ke Jawa Bali. Berarti kalau kalian itu keberangkatan dari Ambon menuju Pulau Jawa, itu kalian wajib pakai PCR. Kalau kalian dari Ambon ke daerah selain ke Jawa Bali, itu bisa menggunakan antigen. Seperti itu guys. Contoh lagi di sini di Pulau Bali. Jadi misalkan kalian itu keberangkatan embarkasi dari Bali, bisa menggunakan PCR ataupun antigen tergantung lokasi kedatangan kalian meminta apa. Kalau di lokasi kedatangan kalian bisa menggunakan antigen aja, berarti bisa pakai antigen. Tetapi di sini wajib dilengkapi barcode atau QR kode. Contohnya seperti ini guys. Jadi di hasil PCR ataupun antigen itu harus ada barcode seperti ini guys atau QR kodenya. Aku ada buat videonya, jadi sebelum datang ke Vaskes kita daftar dulu di aplikasi e-haq Indonesia. Nanti aku taruh juga linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik aja guys, ataupun nanti di sini bisa lihat juga. Kemudian ini contohnya jika kita pesan menggunakan kapal feri guys. Ini kalian bisa download aplikasinya di Play Store DLU Ferry. Kalian bisa pilih yang pesan tiket ini guys. Di sini contohnya dari Balikpapan ke Surabaya, contohnya tanggal 20, kita pilih cari jadwal. Di sini kalian bisa lihat ada KM Dharma Rucitra, ini untuk harganya. Kita pilih 1, kemudian pesan. Nah, di sini kalian bisa isi data pemesannya guys. Jadi aku ada pernah buat videonya untuk cara pemesanan di aplikasi DLU Ferry yang tadi. Nanti aku taruh juga linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik aja gimana cara pesan tiket ferry di aplikasi DLU Ferry yang tadi itu guys. Ini kalian bisa lihat untuk metode pembayarannya bisa menggunakan BNI, BRI, dan BCA. Kemudian untuk kapal Pelni kalian bisa download juga aplikasinya. Ini guys, Pelni di Play Store. Kita bisa klik di sini, kita bisa lihat tiket kapal. Tetapi aku saranin untuk PT Pelni kalian bisa pakai situs web resminya aja karena untuk di aplikasi ini belum lengkap. Di sini kalian bisa ketik Balikpapan. Contohnya ini belum ada tersedia guys. Kota Balikpapan belum tersedia. Kemudian kita bisa lihat juga di sini Parepare juga belum ada. Tetapi kalau kita masuk di situs resminya Pelni, kita contoh di Chrome sini. Di sini kita masukkan Pelni, pilih yang di atas ini guys, www.pelni.co.id. Di sini kalian bisa ketikkan asal pelabuhannya Balikpapan, itu keluar dia guys dari Balikpapan, contohnya menuju Parepare. Nah, kalau di aplikasi Pelni tadi di sini tidak ada guys. Jadi ini kota-kota yang lain aja yang ada. Jika di pelabuhan kota kalian itu tersedia di aplikasinya Pelni, lebih gampangnya kalian pakai aplikasi Pelni aja guys. Tetapi jika tidak tersedia, kalian bisa seperti aku ini masuk di Chrome aja, kemudian ke situsnya pelni.co.id. Contohnya dari Balikpapan ke Parepare ini guys. Untuk bulan keberangkatannya contoh Agustus tanggal 20. Kita bisa pilih
di sini dewasa 1. Kemudian untuk kelas kapalnya kita bisa lihat. Kemudian untuk kelas kapalnya di sini kita pilih yang kelas ekonomi karena semuanya kelas ekonomi guys untuk di Pelni. Kita pilih cari pelayaran. Kalian bisa lihat untuk ke Parepare di sini ada KM Lambelu jam 2 siang. Kemudian untuk harganya juga 186.500. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk detail harga dan rute perjalanan atau tanggal keberangkatannya. Jadi untuk PT Pelni itu kita tidak bisa melakukan pembelian secara online. Kalian bisa lihat di sini guys, karena selama PPKM ini pembelian tiket dapat dilakukan di loket cabang PT Pelni sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita nggak tahu untuk kapal ini, kalian bisa menghubungi 162 untuk info Pelni. Kalian bisa juga chat di sini guys. Kalian bisa lihat ini ada WhatsApp-nya guys. Kita bisa klik di info Pelni 162. Nah, di sini kita bisa bertanya juga terkait jadwal kapal sama Pelni. Di sini silahkan ketik CS untuk terhubung dengan live agent info Pelni 162 melalui channel WhatsApp. Kita bisa bertanya seperti itu guys. Jadi nanti kita tinggal menunggu aja jawaban dari live agentnya Pelni 162. Oke guys, jadi itu tadi informasi aku terkait syarat keberangkatan menggunakan transportasi laut atau menggunakan kapal laut yang update tanggal 19 Agustus 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, dan jika menurut kalian informasi ini bisa membantu keluarga atau teman kalian, kalian bisa share video ini ke grup-grup WhatsApp ataupun ke tempat-tempat yang lain guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi seputar travel. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.